Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai seni dan sejarah. Faktanya, di balik keindahan motif dan warna batik yang memukau, terdapat rangkaian proses membatik yang menuntut keterampilan dan ketelitian tinggi. Oleh karenanya, penting untuk memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pembatik. Dalam video ini, kita akan coba memahami berbagai potensi bahaya yang mungkin ditemui dan timbul dalam rangkaian proses membatik, termasuk pembuatan pola, mencanting, pewarnaan, dan pelorodan. Dengan memahami informasi ini, diharapkan potensi bahaya yang ditemui dapat diminimasi dan dikelola dengan baik, sehingga proses membatik dapat berjalan nyaman, aman, dan sehat. Selamat menyaksikan! Proses membatik diawali dengan mempersiapkan kain sebagai media pembatikan. Setelah kain siap, selanjutnya dilakukan pembuatan pola secara manual. Seringkali, dalam tahapan menggambar dan membuat pola, pembuat desain berada pada posisi menunduk dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Kondisi ini dapat memunculkan potensi bahaya ergonomis yang menyebabkan tegangnya otot leher dan bahu, sehingga menimbulkan rasa sakit pada leher dan masalah pada tulang belakang. Untuk menghindari potensi bahaya ergonomis ini, sebaiknya menjaga kepala tetap tegak dan tidak menunduk terlalu jauh saat bekerja. Selain itu, penting untuk mengambil istirahat secara berkala dan melakukan peregangan otot untuk mengurangi ketegangan. Tahapan kedua dari proses membatik adalah mencanting, yaitu menempelkan lilin malam dengan media canting pada pola yang sudah dilukis sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk mempertegas pola dan motif agar semakin terlihat. Seperti pada tahap pembuatan desain, di tahap mencanting juga terdapat beberapa potensi bahaya ergonomis. Menundukkan leher dan membungkukkan punggung dalam waktu yang lama dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri pinggang, punggung, leher, serta pergelangan tangan. Untuk mencegah dampak buruk yang dapat terjadi dalam proses mencanting, usahakan untuk mencari lokasi kerja yang aman dan nyaman, serta melakukan perbaikan postur sesuai dengan posisi ergonomis. Selain potensi bahaya ergonomis, proses mencanting juga memiliki potensi bahaya kimia. Uap zat kimia dari lilin malam yang digunakan berisiko mengakibatkan peradangan pada saluran pernapasan serta iritasi pada mata. Untuk mencegah bahaya ini, pastikan ruangan memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang baik. Bila perlu, gunakanlah alat pelindung diri yang sesuai, seperti masker atau kacamata pelindung, untuk menghindari dampak buruk akibat terpapar uap dari lilin malam. Setelah tahap mencanting, tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Pada tahap pewarnaan, terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Langkah pertama adalah nyolet. Proses ini merupakan bagian dari pewarnaan yang bertujuan untuk memberikan warna detail pada pola motif yang sudah dibuat sebelumnya. Pewarnaan motif pada tahap nyolet menggunakan zat warna indigosol dan remasol. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati karena pengaplikasian yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko iritasi kulit dan alergi. Pastikan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia yang digunakan pada tahap ini. Kain batik selanjutnya direndam dalam larutan HCl dengan tujuan agar nantinya warna asli dapat keluar sesuai dengan keinginan. Setelah itu, dilakukan tahap pemopokan untuk melindungi warna motif ketika proses pencelupan atau perendaman lanjutan.
Setelah motif detail pada batik sudah diwarnai pada tahap nyolet, selanjutnya dilakukan perendaman untuk memunculkan warna keseluruhan pada kain batik. Kain yang telah dilapisi lilin dibasahi dengan air tawar dan direndam selama kurang lebih 5 menit. Sambil menunggu, siapkan larutan naftol dan garam. Pencelupan pertama dilakukan pada larutan naftol sebagai pewarna dasar. Selanjutnya, dilakukan pencelupan tahap kedua menggunakan larutan garam yang mengandung kaustik, yang berfungsi untuk mengunci dan menimbulkan warna dasar dari kain batik. Perlu diperhatikan bahwa dalam tahapan pewarnaan banyak digunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Zat warna naftol dan garam diazonium pada tahapan ini beresiko menyebabkan iritasi saluran pernapasan, alergi, serta infeksi kulit. Untuk menghindari potensi bahaya kimia pada tahap pewarnaan, penting untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan bahan kimia yang baik, serta menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boot untuk mengurangi paparan bahan kimia selama proses pencelupan. Tahapan terakhir dalam proses membatik adalah pelorodan. Tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan lilin malam pada kain batik. Pada tahapan ini, kita terlebih dahulu harus menyiapkan drum berisi air yang kemudian dimasak hingga mendidih dan ditambahkan soda abu sebanyak setengah cangkir. Kain lalu dimasukkan satu persatu ke air mendidih dan dibolak-balik menggunakan kayu panjang selama kurang lebih 5 menit hingga lilin malamnya rontok secara keseluruhan. Setelah itu, kain diangkat, dibilas, dan kemudian dijemur satu persatu. Proses pelorodan seringkali mengabaikan beberapa potensi bahaya ergonomis akibat suhu tinggi, ketidaksesuaian postur kerja, serta lingkungan kerja yang tertutup. Hal ini dapat menyebabkan keluhan seperti nyeri pinggang, punggung, leher, lengan, serta infeksi saluran pernapasan atas. Untuk mencegah potensi bahaya tersebut, pilih ruang kerja dengan ventilasi udara yang baik, serta perbaiki postur kerja sesuai dengan prinsip ergonomis yang baik dan benar. Selain memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pembuatan, kita juga harus memperhatikan dampak yang disebabkan kepada lingkungan. Dalam proses pembuatan batik, dihasilkan berbagai jenis limbah yang mengandung residu bahan kimia berbahaya. Limbah ini tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, pengolahan limbah batik sangatlah penting untuk memastikan bahwa limbah tersebut aman sebelum dibuang ke lingkungan. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain pengolahan dengan lumpur aktif, pemanfaatan mikroorganisme, atau penggunaan alat pengolahan limbah khusus. Dengan pengolahan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah batik, sehingga proses membatik dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan dan tetap menjaga kesehatan. Demikianlah langkah-langkah penting dalam proses pembuatan batik dan potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Dengan memahami potensi bahaya ini, harapannya kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat agar proses membatik dapat dilakukan dengan aman, nyaman, dan sehat.